Kuncinya apa menjadi khair ummah? Allah sebutkan di sini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ciri dari khair ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa memerintahkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه خير نبي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat sekalian jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Para hadirin dan hadirat sekalian, kita sering mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini sering dibacakan oleh para penceramah yang menyatakan bahwasanya kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Akan tetapi kenyataannya bagaimana umat Islam sekarang selalu tertindas, selalu terzalimi, selalu jadi pecundang seperti itu, dipermainkan bagaikan bola ditendang ke sana kemari. Lalu apakah firman Allah ini tidak benar? Tentunya Allah Subhanahu wa taala Maha benar. Akan tetapi banyak di antara kita tidak membaca, memperhatikan ayat ini dengan seksama. Syarat-syarat menjadi khaira ummah itu seperti apa? Untuk itu nanti insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan merenungi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Imran 100 ayat 110 dan juga ayat-ayat yang lain seperti akhir surat Al-Mujadilah dan sebagainya,
Seperti biasa, marilah kita awali renungan kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya dan memberikan taufik kepada kita untuk selalu mengamalkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari segala penyakit syirik, kibir, riya, hasud, haqid, su'udzon, dan berbagai penyakit hati lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Wabil khusus pada saat ini semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketabahan, kesabaran kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada mereka, kekuatan kepada mereka, dan menghancurkan musuh-musuh yang zalim dari Zionis Israel maupun mereka-mereka yang membantu kezaliman dimanapun. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Di dalam surah Al-Imran ayat 110 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya yang menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan antum khaira ummatin, ya, artinya kalian, tapi pakai kuntum. Kalau kuntum ini fi'il madhi, ya, artinya menunjukkan kepastian, ya. Biasanya kan kalau sesuatu yang, kalau fi'il madhi artinya fi'il yang, kata kerja yang sudah berlalu. Kalau sesuatu yang sudah berlalu kan sudah pasti terjadi, kan begitu.
Sering Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ya, tentang sesuatu yang belum terjadi tapi menggunakan fi'il madhi. Ya, ini kalimat ini bermakna bahwasanya sesuatu yang dikabarkan tersebut ya, itu pasti akan terjadi, ya, menunjukkan kepastian. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah akan menjadi sebaik-baiknya umat. Ini pasti menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Nah, ini arti sebaik-baiknya umat maksudnya dalam hal apa? Apa baik dalam misalnya dalam segi rohani saja seperti itu. Baik misalnya sholatnya, akhlaknya. Ya. Ini baiknya nggak disebutin oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunjukkan dalam segala hal menjadi yang terbaik. Dalam segi akhlaknya, kepribadiannya, rohaninya, ya, ekonominya, sosialnya, itu menjadi yang terbaik dalam segala hal. Nah, hal ini sekarang tidak kita lihat seperti itu. Yang terbaik dalam banyak hal ya, tidak nampak bagi kaum muslimin ya. Bahkan mungkin untuk pernah dengar ada suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan satatada'a 'alaikumul umam kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Satatada'a 'alaikumul umam artinya akan mengerubuti umat-umat kepada kalian. Tada'a itu saling manggil, menyeru ya, dari kata da'a itu menyeru, maksudnya untuk ngerubutin kita. Satada'a 'alaikumul umamu kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Seperti orang-orang yang makan mengerubutin makanan, seperti orang-orang yang mau makan ngerubutin makanan ya. Kalau zaman dulu kan kalau orang makan itu satu nampan ya, kita makan berempat, berlima gitu, makan ngambil makanan itu semuanya. Ini Rasulullah bilang akan terjadi seperti ini. Satatada'a 'alaikumul umamu kama tada'al akalatu 'ala qas'atiha. Sahabat kemudian bertanya, heran ya, ini Rasulullah memberitakan ya, akan terjadi seperti itu. Ini bukan berarti Rasulullah mengetahui sesuatu yang gaib, enggak ya. Ini maksudnya apa yang diberitakan Rasul ini adalah sesuatu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberitahu kepada nabinya kemudian disampaikan. Ya. Sahabat bertanya, awamin qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah kita itu dulu kita itu pada waktu itu kaum muslimin itu sedikit ya Rasulullah, sehingga kok kita bisa dikerubutin ya, dipecundangi ya, ditendang ke sana kemari bagaikan bola, dipermainkan, dihinakan seperti itu. Apa jawab Rasulullah? La bal antum katsirun. Tidak, kalian gak sedikit, bahkan kalian itu banyak pada waktu itu ya. Lihat kaum muslimin sekarang di Indonesia mayoritas banyak, dan di dunia pun banyak kaum muslimin.
Tapi bagaimana ya, hal ini seperti itu, kita selalu menjadi pecundang, selalu ya, dipermainkan, selalu ya, ditendang ke sana kemari, ya, dihinakan seperti itu. Persis seperti tadi, seperti yang gambar Rasulullah, seperti orang makan makanan, kalau ada dagingnya ditarik sana, ditarik ke sini gitu. Katanya kalian itu dalam keadaan banyak, ya, walakinnakum, kata Nabi, kalian banyak, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, akan tetapi kondisi kalian pada saat itu bagaikan sampah-sampah yang terbawa oleh air. Ghutha'un itu sering orang menafsirkan, menerjemahkan kata ghutha di sini bagaikan buih, kata bukan. Sampah-sampah kering yang suka di atas air, ketika ada air bah terbawa ke sana kemari. Kan dalam surah Al-Ghasyiyah kan ada ghutha'an ahwa, seperti itu. Ya, dalam surah Al-Ghasyiyah disebutkan kan seperti itu. Jadi kalian itu bagaikan sampah yang kering, yang terombang-ambing. Itu kondisi kaum mukminin. Ya, tidak seperti pohonan yang kokoh yang kuat. Kalau pohonan yang kokoh kuat, walaupun ada air, tetap aja dia. Walaupun diterjang oleh air, tetap dia kokoh berdiri. Tapi kalau sampah yang kering, ya, air ke barat ngikut ke barat, air ke timur ngikut ke timur, air bah kemanapun terombang-ambing, terbawa kemari. Ini seperti kondisi kaum muslimin seperti itu, nggak punya pendirian. Ditarik ke sana ikut, ditarik kemari. Yang penting ya, kalau di sana ada kepentingan duniawi, dibujuk sana ngikut, dibujuk sini ngikut, ya. Seperti banyak ya orang-orang yang katanya pinter-pinter, kadang-kadang ya, pindah dari sana, pindah dari satu partai lain seperti gitu. Ya, yang penting menguntungkan, kemana aja, ya, yang penting menguntungkan itu. Ya, tidak ada pendirian. Padahal Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan, la takun imma'atan, janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan. Ya, imma'ah dari kata ma'ah, ya, ma'ah, ana ma'ak, aku bersama kamu, ya, itu imma'atan, ikut-ikutan. Jangan kalian menjadi orang yang ikut-ikutan, orang yang pelin-pelan, kata Nabi. Oh, kalau orang baik diikut baik, kalau orang buruk ikut buruk, seperti itu. Kata Rasulullah, walakin wattinu anfusakum. Ya, jangan seperti itu. Jangankan seperti sampah tadi terbawa terombang-ambing kemana, ke sana kemari. Akan tetapi wattinu anfusakum, mantapkan pendirian kalian. In ahsanan nasu an tuhsinu, kalau orang baik ikut baik. Tapi wa in asa'u, jika mereka berbuat buruk, antajtanibu isa'atahum, kamu jauhi keburukan mereka, jangan ikutin. Itu namanya orang yang berpendirian. Oh, kalau orang ini lagi gemar melakukan kebaikan, kita ikut, nggak apa-apa, ya. Oh, walaupun kita bukan jadi pelopor, ikut, karena kebaikan, dimanapun kebaikan kita dukung, kita ikut. Tapi ketika orang-orang melakukan keburukan, kezaliman, jangan diikutin. Kalau ngikutin, itulah yang tadi imma'atan, plin-plan, ya, yang ngikut ke mana saja. Itu bagaikan tadi, bagaikan sampah yang terbawa air, ya, bagaikan ranting-ranting kering yang terbawa air ke sana kemari. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berikan gambaran
Orang yang ada iman di dalam hatinya itu bagaikan pohon. Kan dalam surah Ibrahim kan? Dalam surah Ibrahim ayat 24, 25 Allah Subhanahu wa taala gambarkan apa? Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah ini kalimat yang baik, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah ini ya, Allah berikan perumpamaan ya, bagaikan apa? Kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, asluha thabitun wa far'uha fis sama. Pohon yang baik yang memiliki akar ya, yang menghunjam ke bumi. Asluha thabitun, akarnya kokoh kuat ya, menghunjam ke bumi. Wa far'uha fis sama, dan dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Ini gambaran pohon yang kokoh. Nah, pohon yang seperti ini tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah roboh walaupun badai menerjang ya, kalau pohon yang akarnya kuat ya, menghunjam ke bumi dan dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Ini gambaran bagaimana kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah kalau sudah bersemayam di dalam hati. Itu kadang ada keimanan di dalam hati, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan dan malaikat Allah. Keimanan di dalam hati ini membuat seseorang itu memiliki pendirian yang kokoh. Enggak mudah tadi seperti yang Rasulullah katakan, imma'atan artinya pelin-pelan ya, bagaimana angin berhembus dia ikut, bagaimana ya, masyarakat trennya lagi bagaimana dia ikut, seperti itu. Enggak, dia punya prinsip yang kokoh ya, bagaikan pohon yang kuat tadi. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya menghunjam ke bumi, dahan-dahannya menjulang tinggi ke langit. Artinya pohon ini kokoh, kuat ya. Namanya thayyibah, pohon yang baik, baik dalam segi batangnya maupun dahannya maupun daun-daunnya ya, rindang, memberikan kesejukan, memberikan kenyamanan, memberikan keteduhan. Ini adalah gambaran seorang pribadi yang mukmin yang ada la ilaha illallah di dalam hatinya, maupun komunitas kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya seperti itu. Jadi selalu memberikan kesejukan, kedamaian ya, kepada lingkungannya. Bukan dia mengaku sebagai mukmin tapi orang resah dengannya. Selalu memberikan kemudaratan, selalu mengganggu orang. Ini enggak ada iman. Sampai Rasulullah katakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Siapa ya Rasulullah? Sampai 3 kali Rasulullah bilang la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang-orang yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Rasulullah bilang enggak beriman dia. Karena kalau orang ada iman, ada la ilaha illallah dalam hatinya, keimanan ini akan terpancar di dalam raut wajahnya. Wajahnya sejuk ya, selalu memberikan
pancaran kedamaian, ya, lidahnya tidak ada keluar kata-kata yang kotor dari lidahnya, ya, selalu memberikan, ya, kata-kata yang sejuk, yang mendamaikan, ya, mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik seperti itu, ya, dari tindakannya pun seperti itu, ya, selalu memberikan kebaikan dan kedamaian bagi lingkungannya. Inilah yang Rasulullah katakan juga, al-iman ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman adalah sesuatu yang bersemayam di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan. Kembali kepada gambaran tadi. Jadi bagaimana gambaran keimanan ini bagaikan pohonan yang kokoh, yang kuat, yang baik, yang rindang, sejuk, memberikan keteduhan. Bukan itu saja, tapi juga tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Pohon ini memberikan buahnya, ya, terus berbuah, memberikan tadi kemanfaatan kepada lingkungannya. Ini menggambarkan seorang mukmin, ya, selalu memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Ya, kalau dia selalu berinfak, ya, baik arti infak kalau dia punya harta, ya, dengan hartanya, dia punya ilmu dengan ilmunya, dia punya tenaga dengan tenaganya, dia punya kemampuan, keahlian, dia share, dia berbagi kepada lingkungannya. Ini tu'ti ukulaha, pohon ini memberikan buahnya kullahinin, setiap saat. Ya, bukan setiap tahun. Ada kan pohon yang berbuahnya hanya setahun sekali. Pohon rambutan, pohon durian yang kita saksikan, ya, sekarang setahun sekali berbuah. Nah, seorang yang beriman juga jangan begitu, jangan setahun sekali. Ya, kalau ada misalnya, oh mau menyumbang anak yatim, tunggu tanggal 10 Muharram katanya, ya, baru menyumbang. Nah, emang anak yatim itu makannya setahun sekali, ya, kebutuhannya sekali kan, bukan. Itu artinya tu'ti ukulahani kullahinin, setiap saat diperlukan, dia senantiasa mengeluarkan buahnya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kepada manusia agar supaya mereka berpikir. Inilah gambaran, ya, yang sebenarnya tentang seorang yang beriman tersebut, ya. Kalau ada orang ngaku muslim, beriman, tapi kelakuannya selalu membuat kerusakan, ya, ketahuilah dia, ya, boleh mengaku muslim tapi belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim atau mukmin, ya. Secara zahir kita akui dia sebagai muslim kalau dia bersyahadat, tapi apakah dia beriman, itu Allah Subhanahu wa taala memiliki penilaian, ya, karena iman adalah min a'malil qalb, ya. Iman itu adalah amalan hati yang kadang-kadang kita nggak bisa lihat, ya, ini orang beriman atau enggak. Kalau Islam itu adalah amalan zahir, ya. Orang kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita sebagai zahirnya kita akui dia sebagai seorang muslim. Tapi apakah dia sebagai mukmin? Nah, itu perlu diuji terlebih dahulu, perlu ada bukti, ya, dari keimanan tersebut. Kembali kepada hadis Nabi tadi. Jadi bagaimana kondisi umat, ya, nanti kata Nabi itu bagaikan sampah, ya, sampah yang terombang-ambing atau ranting-ranting kering yang terbawa air ke sana kemari. Wa innakum ghuthaun ka ghutha'is sail. Ya, kemudian wala usallitallahu fi qulubikumul wahan. Dan bukan itu saja, tadi terombang-ambing, ya, dan Allah itu tanamkan di hati kalian itu dengan sebab dikarenakan tadi, karena keimanannya tidak kokoh,
ikut-ikutan seperti itu. Allah tanamkan di hati mereka al-wahan, penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Wa mal wahan ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Nah ini ya, ini yang menyebabkan banyak orang tadi pelin-pelan. Pokoknya yang mana saya ikutin, yang ngasih duit saya ikutin, yang menguntungkan saya secara duniawi itulah yang saya ikutin, itulah yang saya patuhi. Umat Islam kalau begini ya itu gampang ditendang ke sana kemari. Kondisi umat Islam seperti ini, inilah umat Islam yang selalu nggak mungkin menjadi khair ummah tadi. Ya, sebab seorang yang mukmin, ya, dia memiliki pendirian yang kokoh, nggak mudah dibujuk, nggak mudah dirayu seperti itu. Dia memiliki keistiqomahan. Orang yang istiqomah, memiliki pendirian yang kuat, ya, Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Nah, ini orang yang memiliki keteguhan, kepribadian yang kuat. Ya, sungguhnya mereka-mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, apa yang Allah perintahkan itulah yang aku ikuti, bukan apa yang kata orang. Enggak. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah dengan itu, ya, Allah berikan bantuan kepada mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Akan berturunan para malaikat, turun terus menerus malaikat kepadanya, memberikan kabar gembira, alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu sedih. Ya, artinya mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika meninggal, ya, orang yang seperti ini selalu mendapatkan ta'yid dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali ke surah Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu pasti menjadi khaira ummah, sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi manusia. Artinya sebaik-baiknya dalam bidang apa? Dalam segala bidang. Ya. Bukan hanya baik dalam segi, ya, rohani saja, tapi dalam sebagian bidang. Karena Allah Subhanahu wa taala enggak sebutkan, ya, dalam hal apa, dalam segala hal menjadi yang terbaik dalam segi rohaninya, dalam segi keimanannya, dalam segi akhlaknya, dalam segi ekonominya, ya, dalam segi sosialnya, menjadi yang terbaik. Dan ini pernah terjadi pada zaman Rasul, ya, para didikan Nabi kita Muhammad SAW, para sahabatnya dan keluarganya, mereka menjadi manusia-manusia unggul, manusia-manusia terbaik, walaupun asalnya mereka itu orang-orang biasa. Bahkan disebutkan ummiyin. Kata ummiyin salah satunya adalah orang-orang yang masih polos begitu. Artinya belum mendapatkan pendidikan dari seperti ahlul kitab, tidak, ya. Ummiyin juga sering disebut sebagai yang buta huruf seperti itu. Tapi kalau Nabiul Ummi bukan selalu Nabi itu buta huruf, ya. Memang Nabi asalnya nggak bisa baca tulis, tapi setelah mendapatkan wahyu dari Allah, Nabi bisa, ya, baca dan bisa menulis, ya. Tapi memang Rasulullah tidak menulis Al-Quran. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, ya, mengajarkan kepada hambanya, nggak seperti kita. Kalau kita ngajarin orang baca kan perlu waktu lama. Kalau bagi Allah mah cepat. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, Allah ngajarin Nabi, Allah suruh Nabi Iqra,
Ayat yang pertama kan turun, bacalah. Masa kemudian Rasulullah terus nggak bisa baca? Padahal kan itu kehendak Allah supaya Rasulullah ini membaca. Ya. Nah ini sahabat-sahabat Nabi diajarkan yang asalnya mereka itu dari berbagai kalangan, dari berbagai strata. Ada yang asalnya memang seorang yang memiliki kedudukan yang terhormat, ya, seperti sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu memang Abdurrahman bin Auf memang orang-orang yang memiliki kedudukan. Tapi ada juga orang yang dari strata yang artinya orang yang dihinakan di kalangan masyarakat, seperti Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir. Itu kan sahabat-sahabat yang asalnya hamba sahaya, budak, kuli, ya, pembantu, pesuruh, seperti itu, yang selalu dihinakan. Tapi dengan didikan Rasulullah SAW, mereka menjadi manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang berkualitas dengan didikan Rasulullah SAW. Bilal ibn Rabah menjadi gubernur pada masa Sayyidina Umar. Ya, bagaimana mereka menjadi manusia-manusia yang mulia? Bukan saja arti kemuliaan atau kebaikan dalam dunia, tapi juga kebaikan di akhirat nanti. Ya, mereka mendapatkan titel. Ya, Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini titel yang hebat dari Allah, bukan sembarangan. Kalau orang diridhai oleh Allah, kita ini beribadah, ya, kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Inilah mereka menjadi khairu ummah tadi, ya, artinya dalam segala hal. Nah, khairu ummatin ini, ya, kuncinya apa menjadi khairu ummah? Allah sebutkan di sini, ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ciri dari khairu ummah itu adalah ta'muruna bil ma'ruf, kalian senantiasa memerintahkan kebaikan. Kalau orang memerintahkan bukan hanya nyuruh, tapi dirinya juga, ya, berarti dia sudah mengamalkannya. Ya, ada orang yang enggak, dia mengamalkan saja, ya, mengamalkan kebaikan untuk dirinya saja. Ya, ketika disuruh untuk memperbaiki lingkungan, ngajak orang beramal baik juga, enggak, urusan nafsi aja kita. Diri kita kan masing-masing, ya, bawa ayat Quran misalnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Nah, ini banyak orang seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, ini ngambil ayat Quran sepotong-sepotong, arti nggak dikaitkan dengan ayat yang lain. Ya, bunyinya seperti ini. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 105. Ini jangan disalah artikan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian memperhatikan diri kalian. Ya, artinya urus diri kalian begitu. Ya, kalau kalian, ya, hendaklah kalian misalnya berbuat baik, ya, melakukan kebaikan, ya, beramal saleh seperti itu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, tidak akan berbahaya bagi kalian, ya, man dhalla, orang-orang yang sesat, idza tadaitum, kalau kalian memang sudah mendapatkan hidayah. Jadi kalau kalian sudah menjadi baik, orang-orang yang buruk tidak akan berbahaya buat kalian. Ini sering ayat ini, ya, disalahartikan.
Katanya yang penting kita baik, ya, lingkungan kita mau bobrok kayak masa bodoh begitu. Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah mendengar ada orang menggunakan ayat ini untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, Sayyidina Abu Bakar marah. Dikumpulkan mereka, ya, bilang kalian ya salah dengan memahami, ya, ayat ini, menempatkannya bukan tempatnya. Padahal aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan mencegah perbuatan yang munkar. Ayyusibakum bi'adzabin thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku pernah mendengar Rasulullah SAW, hendaklah kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, memerintah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Atau kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, nanti Allah akan timpakan azab dari langit. Kemudian pada saat itu kalian berdoa, doa kalian gak bakal diterima karena kalian egois, ya. Asalnya hanya yang penting saya baik, yang penting saya soleh, mau yang lain terserah. Dimulai dari keluarga, yang penting misalnya saya ini baik, anak saya mau gimana kek, ya, maksiat, ya, bergaul dengan orang-orang yang nggak benar, kita diamin aja, nggak boleh seperti itu. Nanti kalau ada azab dari Allah, bencana, kita berdoa, Allah nggak akan terima. Kita harus amar ma'ruf nahi munkar, jangan hanya mementingkan diri sendiri seperti itu. Nah, ini namanya sensitivitas sosial, ya. Ini adalah merupakan kunci kenapa suatu komunitas itu bisa menjadi komunitas yang terbaik kalau ada sensitivitas sosial di dalam komunitas tersebut. Kalau ada orang peduli kepada lingkungannya, ya, orang nggak bisa, karena kita ini masuk makhluk sosial. Kita ini manusia, ini makhluk sosial namanya. Arti makhluk yang perlu bermasyarakat, nggak bisa berdiri sendiri. Apa bisa hidup sendiri? Oh, nggak ada hidup sendiri. Nah, kita pakai pakaian ini yang bikin bukan kita. Walaupun kita tukang jahit misalnya, oh saya yang jahit, tapi yang bikin bahannya, yang tenunnya, yang nanam kapasnya siapa? Kan bukan kita, orang lain. Kita ini adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, ya. Berbagai macam keahlian, berbagai macam bakat di antara kita berbeda-beda. Allah katakan apa? Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Wahai manusia sekalian, sesungguhnya kami jadikan kalian itu inna khalaqnakum, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, dari laki-laki dan perempuan. Kita berasal dari kakek dan nenek yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari sana beranak pinak, Allah jadikan ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Faja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, ya. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bangsa, berbeda-beda warna kulit, berbeda-beda bahasa. Jangankan antar negara, di Indonesia aja bahasanya macam-macam kan, warna kulitnya ya hampir mirip, ya, tapi juga adat istiadat ini karena berbeda-beda. Ini bukan ya, kemudian untuk saling ya, bermusuhan satu sama lain, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Ya, berbeda kita saling mengenal, kita saling tahu, kemudian berbeda keahlian, berbeda
profesi itu saling membantu, saling topang menopang antara satu sama lain. Itulah kondisi kita ini makhluk sosial. Artinya nggak mungkin berdiri sendiri, nggak bisa seperti itu. Ya, kita membutuhkan orang lain. Oleh karena itu juga untuk menjadi umat terbaik, Allah ingatkan, ya, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ya, harus memerintahkan segala sesuatu yang ma'ruf. Yang ma'ruf ini artinya sesuatu yang baik, kan kita biasa terjemahkan seperti itu. Arti ma'ruf asalnya dari kata arafa ya'rifu, artinya mengetahui. Al-ma'ruf arti sesuatu yang diketahui, sesuatu yang dikenal. Karena segala kebaikan itu pasti dikenal oleh kita, oleh setiap nurani manusia. Hati nurani manusia pasti ya mengenal kebaikan. Misalnya kejujuran itu pasti nurani kita mengatakan ini adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau dusta adalah sesuatu yang munkar, sesuatu yang diingkari, ya pasti orang itu benci kepada kemungkaran. Nuraninya itu benci. Ya. Oleh karena itu setiap yang ma'ruf ini, ya artinya yang baik itu disebutnya ma'ruf. Ya, karena memang kebaikan itu pasti dikenal oleh nurani setiap manusia. Sebaliknya al-munkar artinya sesuatu yang diingkari. Ingkar kan udah menjadi bahasa Indonesia, ya. Sesuatu yang diingkari, sesuatu yang dibenci, itu munkar. Artinya sesuatu yang buruk itu pasti diingkari. Berzina misalnya, melacur seperti itu. Ada nurani manusia pasti mengingkari hal tersebut. Ini adalah perbuatan nggak baik. Mencuri ini perbuatannya tidak baik. Menzalimi orang ini perbuatannya tidak baik. Siapapun, ya, jangan dibilang oh dia orang muslim aja yang bilang itu nggak baik. Enggak, semua orang manusia pasti bilang itu tidak baik. Selama dia nuraninya masih jalan. Nuraninya belum dilumuri oleh dosa-dosa. Ya, kalau orang yang sudah dilumuri oleh dosa-dosa, nah itu nuraninya nggak jalan itu. Ya, orang yang masih nuraninya masih jalan, ya, contoh misalnya anak yang nggak pernah berdusta, kalau dia disuruh bohong gemeteran, dia takut. Tapi kalau diajarin terus, pertama berdusta sekali, bohong sekali, 2 kali, dibiasakan berdusta ini menjadi kebiasaan. Nah akhirnya nuraninya itu yang tadi sensitivitas terhadap kebohongan, ya, dibilang ini adalah merupakan sesuatu yang buruk, tapi karena sudah menjadi kebiasaan dia, itu nurani tertutup, ya, sehingga kebohongan jadi lalap buat dia. Ya, menjadi lalap, artinya nggak sensitif lagi. Nah, ahlan wasahlan datang. Jadi seperti itu. Jadi kuncinya tadi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu, ya, kalau mau jadi khair ummah harus ada, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini juga tentunya didasari dengan wa tu'minuna billah, beriman dengan Allah, ya. Sebab tadi, ya, sesuatu yang ma'ruf memang bisa dikenal oleh nurani setiap manusia. Tapi nurani ini kalau tertutup oleh dosa-dosa, kalau tidak ada keimanan, nah, ya, dia tidak lagi bisa mendeteksi kebaikan maupun keburukan. Oleh karena itu, ya, diingatkan kuncinya menjadi khair ummah tadi, sebaik-baiknya ummah, ya, harus melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah yang akan membuat, ya, suatu komunitas menjadi baik, ya, ada yang saling mengingatkan. Nah, amar ma'ruf, ya, nahi mungkar ini mencegah kemungkaran.
Rasulullah terangkan ada yang dengan tangan, ya, kemudian dengan lisan, dan yang paling rendahnya adalah dengan hati. Di bawah itu nggak ada lagi, ya. Man ra'a minkum munkaran, kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Artinya tangannya di sini, ya, bisa berarti tangan biasa, bisa juga maksudnya adalah kiasan, ya, dengan kekuasaannya. Ya, orang dengan kekuasaan bisa merubah sesuatu, ya, seperti itu. Bisa merubah sesuatu. Ya. Orang kalau sudah jadi pemimpin, ya, makanya kalau orang yang baik menjadi pemimpin itu manfaatnya banyak. Ya. Ketika ada kemungkaran, ya, dia cukup kasih surat, ya, ditutup itu kemungkaran. Yang kadang-kadang kita teriak-teriak demo, nggak bisa ditutup untuk kemungkaran. Tapi dengan seorang pejabat yang baik, yang soleh, pemimpin yang baik, kemungkaran, ya, gampang ditutup. Ini biadihi. Ya, oleh karena itu penting, ya, kita memilih orang-orang yang akan menjadi pemimpin, yaitu orang-orang yang baik, yang peduli kepada lingkungannya, ya, yang bisa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berdampaknya buruk tadi kan. Kalau mau jadi umat terbaik, menjadi bangsa terbaik, harus, ya, ada pemimpin-pemimpin yang akan yang baik, yang akan memberikan kebaikan kepada masyarakat, ya, yang muslih namanya, bukan saja soleh, ya, tapi muslih. Ya, kalau orang kalau soleh itu baik untuk dirinya, tapi kalau muslih, di samping baik untuk dirinya, dia memperbaiki lingkungannya. Kemudian dengan lidah, ya, dengan lidah maksudnya dengan ucapan, ya, dengan ucapannya, dengan menganjurkan, ya, dengan tulisannya, seperti itu. Kemudian yang paling rendahnya adalah dengan hati. Artinya dengan hati nggak boleh dia, walaupun ada kemungkaran jauh dari diri kita, tapi kita senang misalnya dengan kemungkaran, wah, itu, ya, kita akan dikumpulkan dengan mereka yang membuat kemungkaran nantinya. Itu berarti nggak ada iman nantinya, ya. Kemungkaran dengan mencegah kemungkaran dengan hati, ya, itu dengan ada rasa kebencian kita terhadap kemungkaran. Kalau sudah tidak ada kebencian terhadap kemungkaran, berarti tidak ada iman di sana. Rasulullah bilang wadzalika adhaful iman, itu adalah iman yang paling rendah. Saya rasa ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.